karena diciptakan oleh Allah. Oke. Ada yang lain? Tambahan? Sok lengkapi aja. Kan biasanya jawabannya itu kayak puzzle ya. Nanti digabungin, oh gitu. Oke, yang pertama katanya karena diciptakan oleh Allah. Oke, yang kedua, karena untuk dari Allah untuk Allah. Tiga, ya kenapa kita harus mengikuti melaksanakan perjalanan sesuai dengan keinginan Allah. Kata Isama karena kita makhluk. Sama berarti kan tadi karena kita diciptakan oleh Allah. Karena yang diciptakan oleh itu namanya apa? Makhluk ya gitu. Bahasa lainnya apa gitu ya. Gitu. Tapi kalau di dunia akademik bagus. Ya, maksudnya sama dengan kalimat yang berbeda bagus. Gitu ya. Karena nanti kalau ini masih banyak yang pada kuliah kan, nanti ketika nyusun skripsi, tesis atau disertasi kan ada yang dinamakan dengan dites plagiarismenya kan gitu ya. Salah satunya apa? Tadi jangan banyak nyontek bahasa kalimat orang lain, bikin kalimat sendiri, nah kan gitu. Makanya dibatasi ya. Jadi bagus tadi, kreatif. Oke, ada lagi. Ini baru dua ini. Awal ada yang mau nambahin? Nah, mengapa ini saya tanyakan? Pertama, karena kita hidup. Kedua, kenapa ini saya tanyakan? Karena kan kita akan menjalani sebuah perjalanan. Ketika kita akan menjalani sebuah perjalanan, ketika lahir ke muka bumi ini, kita harus tahu apa? Ketika lahir, pengetahuan kita itu tentang apa itu ketika kita lahir? Udah tahu itu? Oh belum. Coba ya, Anda teman-teman sekalian tanya ketika bayi lahir. Tanya aja, jangan yang rumit-rumit lah. 1 tambah 1 berapa? Bisa jawab nggak kira-kira? Nggak akan bisa ya, gitu. Kita ambilnya umum aja lah. Kan bisa Pak, Nabi Isa itu ketika lahir itu ternyata bisa itu menjawab siapa kau kan ya, anak Rasulullah dan lain sebagainya kan gitu. Ya ilmu umumnya aja dulu ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa ketika kalian lahir ke muka bumi ini, la ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui apa-apa. Makanya tadi kita challenge 1 tambah 1, nggak akan ada yang bisa menjawab itu. Kenapa? Allah menyatakan la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apapun. Di satu sisi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia yang tadi jawabannya adalah sebagai makhluk karena diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sisi lain ternyata yang akan menjalani melaksanakan perjalanan hidup. Tapi di sisi lain ternyata Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan kita la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apapun. Bayangkan ketika Anda misalkan di sini ada yang pernah umroh, biasanya milihnya yang agak jauh, perjalanan jauh. Oh, sebenarnya mau sombong, gitu ya.
Misalkan Anda diminta untuk umroh. Umroh itu kemana? Ke ya, ya ke daerah Mekah lah kan, gitu ya, nanti melakukan aktivitas lain-lainnya kan, ditutup di Masjidil Haram, gitu ya, di sana. Namun ternyata Anda itu hanya mengetahui tugasnya saja. Silahkan Anda umroh ke Mekah, misalkan kan gitu. Nah, bagi yang tidak tahu Mekah itu apa, Mekah itu di mana, kemana arah jalan saya, berapa jauh, berapa ribu kilometer, apakah Mekah itu melewati darat atau melalui udara atau laut, lalu ke Mekah tersebut apakah pakai alat, kan kita tidak tahu. Misalkan ya, ketika ada perintah untuk melaksanakan umroh, sedangkan Anda la ta'lamuna syai'an, Anda tidak mengetahui apapun tentang umroh. Umroh itu apa? Tempatnya di mana? Ya. Seperti apa? Apa yang akan terjadi kira-kira? Anda itu la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apapun. Akan sampai tidak melaksanakan ibadah umroh, misalkan ke tempat, ke Mekah lah yang jauh. Bisa ya, bisa tidak. Cuman pertanyaannya adalah, kalau Anda la ta'lamuna syai'an, Anda itu tidak mengetahui apapun. Ya, kalau tidak mengetahui, ya bagaimana bisa nyampe ke Mekah? Kan begitu. Gitu ya. Pemahaman sederhananya aja dulu kan gitu ya. Nah, begitu apalagi perjalanan hidup. Bahwa perjalanan hidup ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia jalan fujur dan jalan takwa. Ilham, mengilhamkan itu apa? Ada yang tahu nggak mengilhamkan? Itu fa'alhamah. Kami tunjukkan, tapi lewat apa? Lewat ilham. Jadi Anda itu nanti pernah dapat ilham. Ya. Jadi kita itu bukan sombong. Saya nunggu ilham dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sombong. Emang oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Aku ilhamkan kepada kalian jalan kefujuran dan jalan ketakwaan. Ya. Artinya apa? Tidak perlu nunggu jadi wali untuk dapat ilham itu ya. Karena ke setiap manusia Allah mengilhamkan fujuraha wa taqwa. Jadi tidak bisa mengelak. Wah, saya belum pernah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saya milih jalan ini. Gitu. Tidak bisa kan gitu ya. Ya. Fa'alhamaha fujuraha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan itu semua. Ya. Baik jalan fujur ataupun jalan takwa. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan itu semua, berarti Allah akan membentangkan dua jalan ini. Ya, akan membentangkan dua jalan ini. Tinggal bagaimana kita benar-benar mampu berada pada salah satu di antara dua garis ini, garis fujur
atau garis takwa. Kan gitu. Nah pastilah kalau kita kembali ke awal ya, ketika Anda ingin menempuh jalan garis yang telah digambarkan oleh Rasulullah ya di dalam tanah itu. Anggaplah Anda ingin berada di jalan ketakwaan, karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharapkan, menginginkan hambanya berada di jalan takwa, bukan jalan fujur. Kan itu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu, anggaplah ya kita ingin berada di jalur itu. Kan kita baru tahu judulnya, ini jalan takwa. Untuk menempuh jalan takwa, tadi akan menemukan garis-garis permasalahan, tantangan, ujian untuk menuju ketakwaan yang sempurna. Ya. Bahkan sampai ujung perjalanan, ujung hayat kita kan itu. Nah ini menjadi bagian penting ya, bagaimana kita menyambungkan tadi ya dari pembukaan awal sampai saat ini saya menyampaikan sesuatu. Nah itu kan kaitan dengan bagaimana bahwa baik itu jalan fujur ataupun jalan takwa, semuanya ada garis-garisnya. Walaupun pada saat itu Rasulullah SAW menyampaikan manusia dibatasi oleh persegi panjang ini, tapi tidak sedikit manusia angan-angannya melewati garis persegi panjang tersebut, kan gitu ya, kan begitu. Nah ini tinggal ya bagaimana kita mampu untuk mencermati apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah tinggal ya teman-teman sekalian, kaitan dengan proses perjalanan tersebut tidaklah mudah. Ya. Contoh saja, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada sahabat lainnya, bertanya mengenai jalan takwa. Wahai sahabatku, apakah yang dinamakan dengan takwa? Nah, sahabat ini yang bertanya itu Umar bin Khattab ke siapa lagi ya, sahabat yang satu ini. Nah, dikarenakan sahabat ini pintar orangnya, sahabat ini bertanya, takwa adalah engkau berjalan di jalan yang penuh duri. Coba, kira-kira terbayang gak Anda berada di jalan yang penuh duri? Coba Anda berimajinasi aja ya. Berimajinasi Anda itu atau visualisasi Anda itu berada di jalan yang penuh duri. Apa yang ada pada benak Anda? Coba. Ini ada jalan, cuma satu jalan, tapi banyak duri. Ya. Apa yang ada di benak Anda? Kenapa? Hati-hati. Kenapa hati-hati? Biar nggak kecugak. Emang kenapa kalau kecugak? Sakit. Emang kalau sakit, kenapa? Masalahnya? Gak bisa jalan. Kalau nggak bisa jalan, masalah bagi lo. Masalahnya apa kalau nggak bisa jalan? Nggak bisa pergi ke masjid. Bisa beda anak masjid mah. Ya, terus apa lagi? Ahwat, ada yang mau nambahin? Kalau terkena duri, memperlambat menuju tujuannya dicapai. Kenapa memperlambat?
kan sakit, kan tidak bisa berjalan tadi gitu. Nah artinya gini teman-teman sekalian, ketika kita berada di satu jalan, tapi jalan tersebut ternyata banyak duri, maka bagi orang yang waras, nah ini ya bahasanya, bagi orang yang waras muncullah minimal dua hal. Yang pertama adalah khauf, yang kedua adalah roja. Apa khauf? Rasa takut, khawatir. Roja? Harapan. Nah, di dalam sebuah perjalanan takwa akan muncul minimal dua hal tadi. Ada ketakutan, kekhawatiran. Apa contohnya tadi? Pertama, ada khawatir bahwa kaki ini akan menginjak duri di dalam perjalanan. Terbayang bahwa ketika menginjak duri terasa sakit. Enggak ada kan duri yang empuk? Ya. Pasti ketika menginjak duri tersebut, walaupun hanya kaki yang menginjak, tapi yang merasakan itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, kan begitu. Pertama sakit, kaki ini terluka. Ketika kaki terluka, kalau tidak hati-hati dia, berarti terbayang. Kalau tidak hati-hati, kaki kanan menginjak, kaki kiri menginjak juga. Wah, tidak lihat ke bawah, lihat kanan kiri, tidak gitu ya. Cuek saja gitu, kebayang. Kaki berdarah, kaki luka, kaki berdarah, kehilangan darah. Belum lagi ketika di sana ada tai kuda, misalkan gitu, nginjek tai kuda, berarti kaki ini bisa tetanus. Ketika tetanus itu infeksi dan lain sebagainya, terbayang nanti di perjalanan kaki membusuk dan lain sebagainya, mungkin harus diamputasi, ya harus diamputasi. Saya nggak punya kaki, saya nggak bisa berjalan, saya nggak bisa menjalani aktivitas atau mencapai tujuan yang sedang ditempuh, ya perjalanan untuk mencapai tujuannya dituju kan gitu. Kan itu muncul, ya ketakutan. Nah dikarenakan di situ muncul khauf, biasanya muncul harapan, ar-roja. Harapan apa? Harapan perjalanan itu aman, nyaman, menyenangkan. Bahkan mungkin kalau pengen cepat bisa cepat. Tapi ada juga perjalanan yang ingin agak lambat kan gitu ya. Contohnya apa perjalanan ingin agak lambat? Kan ada perjalanan yang ingin cepat, ada perjalanan yang agak lambat gitu ya. Ah tenang aja gitu ya. Nah intinya tadi ya kaitan dengan bagaimana ketika khauf muncul juga harapan. Karena harapan ketika aman, nyaman, kaki aman, ketika dia harus memilih tempat yang tempat pijakan yang tidak ada durinya kan, milih-milih kan gitu ya. Itu dalam kehidupannya milih, ya dalam perjalanan milih mana yang tidak ada durinya, mana yang tidak akan melukai kaki, tidak akan merusak kaki. Mana kalau disuruh mungkin tadi ada tambahan tai kuda, ya kita hindari juga tai kuda walaupun empuk ya, gitu. Tidak sekeras, tidak akan melukai kan, tai kuda melukai kan, enggak ya? Gitu. Kan seperti itu. Dia akan takut, dia akan hati-hati, ya. Memilah jalan yang lebih aman, lebih nyaman dalam rangka mencapai tujuan. Nah ini kan di antara jawabannya simpel sebetulnya ya. Sahabat tadi menjawabnya hanya simpel. Takwa adalah kamu berjalan di jalan yang penuh duri. Udah. Begitu saja jawabannya.
tidak sepanjang tadi saya menjawab ya, karena yang bertanya dan menjawab orang-orang cerdas dua-duanya gitu kan. Nah itu. Dan itu diantara beberapa hal yang bagaimana kita mampu menjalani itu semua kan. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam jalan ketakwaan, maka konsekuensinya Anda itu harus muncul rasa khauf dan roja. Kalau itu tidak muncul, saya yakin Anda tidak waras. Ya, Anda tidak waras. Kalau tidak muncul khauf dan roja. Nah, ketika Anda pada diri Anda muncul khauf dan roja, maka orang yang waras dia bakal apa? Bakal hati-hati. Jadi Anda itu disebut tidak waras. Anda punya rasa takut, punya harapan tinggi, tapi tidak mau hati-hati. Tidak waras Anda itu. Gelo gitu kan. Anda itu tidak waras. Tahu itu ada yang berbahaya, tapi tidak hati-hati. Kan tidak waras itu orang. Anda pun jangan berteman dengan orang yang tidak waras. Kan sudah tahu itu membahayakan fisik, mungkin membahayakan cara berpikir, membahayakan cara bertindak. Ya pola pikir, pola tindak bisa rusak. Tapi Anda biarkan itu berjalan, berarti Anda tidak waras. Ya seperti tadi, Anda itu tidak waras ketika tahu di situ ada duri. Anda nggak perlu milih-milih, milah-milah, gitu aja, biarin aja deh, tidak waras itu. Ya. Berarti harus selain khauf dan roja, Anda tuh harus hati-hati memilih dan memilah jalan-jalan yang tidak ada durinya ya. Penerapan dalam kehidupan ya tadi, bagaimana kita memilih dan memilah sesuai dengan keinginan Allah, yang pasti keinginan Allah itu akan membawa kepada kemaslahatan manusia, baik itu di dunia ataupun di akhirat, pasti itu. Karena Allah itu tidak zalim. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayang. Kan begitu. Jadi orang yang waras pastilah memilih dan memilah. Tapi Pak Ustadz kadang-kadang malas. Kedatang malas teh pengennya itu ya dikit-dikit nakal deh. Kan gitu ya. Pengen dikit-dikit nakal dikit gitu. Tidak waras itu. Ya ketika Anda tadi pengen dikit nginjak duri gitu kan. Kan kalau ada teman gitu ya, saya pengen nyobain nginjak duri deh, jangan 10-20, 3 aja mau injek dikit aja. Kan mungkin Anda kalau menganggap teman Anda tersebut tidak waras itu, berbahaya itu duri tersebut. Mengapa? Karena akan membuat luka, akan membekas. Kalau berhadapan dengan suatu benda, tadi misalkan tai kuda, akan memperparah kondisi lukanya. Nah begitu juga di dalam kehidupan, Anda itu harus waras, harus memilih dan memilah. Ketika Anda di dalam perjalanan terluka oleh sebuah aktivitas maksiat, ingat, bisa jadi di hadapan luka tersebut ketika tidak diobati, belum kering, Anda berhadapan dengan suatu kejadian yang akan memperparah luka Anda, luka batin Anda, luka keyakinan Anda, luka semangat Anda kan gitu. Bisa jadi di depan itu ada sesuatu yang
memperparah. Tadi lebih jadi tetanus kan gitu. Karena kalau tetanus tadi kan harus dipotong. Nah, dengan kata lain apa? Ketika ada tidak waras membiarkan diri ini terluka oleh sebuah kemaksiatan, ternyata di kehidupan waktu-waktu berikutnya bertemu yang akan memperparah luka ini, bukan obat, Anda itu bisa diputus itu. Iman itu bisa putus. Dicabut itu keimanan. Kan bisa seperti itu. Kalau membiarkan diri ini terus terluka ya oleh aktivitas-aktivitas kemaksiatan. Kan itu. Jadi membiarkan diri terluka oleh kemaksiatan itu tidak waras. Jadi harus segera diobati kan gitu. Kenapa? Muncul ar-roja. Nah makanya muncul harapan sembuh, muncul harapan ingin diobati luka ini, luka maksiat ini segera diobati karena supaya tidak menyebar, supaya cepat sembuh, supaya tidak ketika berhadapan dengan ketika udah sembuh nginjek tai kuda juga nggak jadi masalah kan begitu. Tapi ketika luka kaki ini nginjek tai kuda, waduh bahaya, harus segera disembuhkan dulu. Begitu juga luka kemaksiatan, kalau tidak disembuhkan dulu bertemu dengan sesuatu yang akan memperparah luka tersebut bisa bahaya. Tapi kalau sudah sembuh berhadapan dengan sesuatu tidak akan berdampak pada luka karena lukanya sudah disembuhkan. Nah ini merupakan di antara fenomena contoh fenomena dalam kehidupan dalam perjalanan kehidupan. Modal awalnya adalah iman. Nah ini modal awalnya iman. Karena tanpa keimanan Anda itu tidak waras. Yakin ya. Iman itu selalu bahasanya keyakinan aja dulu. Tanpa Anda memiliki keyakinan, Anda itu tidak akan waras. Ya tidak akan waras gimana? Ya contoh aja, maaf misalkan ya, kaitan dengan orang-orang non-muslim memilih agama lain. Ya. Dengan konsep ketuhanan yang aneh, konsep ajaran yang aneh menurut kita kan gitu ya. Anggap aja konsep ketuhanannya sendiri kan tidak masuk akal gitu ya. Orang-orang di luar Islam itu konsep ketuhanan itu tidak masuk akal kan begitu. Nah makanya dengan kata lain ya repot kalau tidak mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Nah ini menjadi bagian penting ya, bagaimana bahwa keimanan menjadi modal awal bagi Anda di dalam menjalani kehidupan. Di antaranya adalah iman kepada Allah itu. Ya bagaimana kita mau mengikuti proses perjalanan sesuai dengan yang Allah harapkan, jalan takwa, kalau tidak memiliki keimanan. Nah ini tinggal keimanan seperti apa yang harus dimiliki. Ini kan orang-orang di sini ngaku beriman kan? Benar? Ahmad semuanya ngaku beriman di sini. Modal awal untuk bisa muncul keyakinan, khauf, roja sampai tadi hati-hati, memilih dan memilah. Modal awalnya adalah keimanan. Tanpa keimanan tidak akan bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Apa ciri keimanan? Coba. Saya bertanya kepada orang-orang yang beriman. Tidak salah kan?